Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian ya. Oke, untuk hari ini kita akan bahas ya materi lanjutan kita ya, yang kemarin sempat tertunda. Mungkin dari beberapa kelas sudah Bapak sampaikan, tapi ada juga yang belum. Ya, jadi untuk mengejar materi ya, jadi nanti untuk untuk latihan soal mandiri yang sudah Bapak bagikan ya di kelas untuk difotokopi, itu jangan lupa dikerjakan karena itu pengganti ulangan ya, pengganti ulangan per materi yang seharusnya disampaikan. Baik, untuk hari ini ya Bapak akan bahas ya materi kita ya yang terbaru, yaitu kita akan membahas tentang hidrolisis garam ya. Jadi yang akan kita pelajari sekarang itu adalah tentang hidrolisis garam. Nah, dari beberapa kelas mungkin sudah belajar tentang hidrolisis garam, tapi mungkin hanya di kelas 11 di kelas 11 IPA 3 ya, IPA 3 atau IPA berapa gitu ya, Bapak lupa itu ya. IPA 3 yang ganjil ya, kalau yang genapnya belum ya. Oke, nanti untuk konsep hidrolisis garam ya, sebetulnya di sini ada kata hidro. Ya, di sini ada kata hidrolisis. Hidrolisis garam. Hidro itu adalah air, sedangkan lisis itu adalah pemecahan. Jadi pemecahan garam oleh air, ya. Nanti di hidrolisis garam ya, karena di sini pemecahan hidrolisis garam itu, jadi sifat hidrolisis garam itu nanti ada dua ya, ada sifat asam dan basa ya. Jadi kalau hidrolisis garam ya, hidrolisis. Nah, di sini kita bahas ya hidrolisis garam. Jadi sifat dari hidrolisis garam itu nanti ada tiga, ada tiga ya. Nah, ada tiga. Yang pertama nanti ada sifatnya asam ya. Kemudian ada yang sifatnya netral gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya itu adalah basa. Nah, gitu kan. Nah, kalau asam ini kan dia memiliki pH kurang dari 7 ya, sedangkan kalau netral kan itu pH-nya sama dengan 7 ya kan. Nah, sedangkan kalau basa ini itu kan pH-nya lebih besar dari 7 ya. Ini adalah sifat dari hidrolisis garam ya. Nah, bagaimana cara pembentukan dari sifat hidrolisis garam? Nah, di sini konsepnya sebetulnya jadi hidrolisis garam ini ya. Nah, di sini hidrolisis garam. Jadi garam ya, di sini ada Bapak catatan ya. Garam ya. Garam yang dapat dihidrolisis ya, dapat dihidrolisis itu berasal dari ion ya, ion dari asam lemah dan basa lemah. Bukan tambah ya ini ya, tapi di situ adalah bukan tambah, di sini adalah dan. Nah, itu ya, jadi yang lebih tepat. Jadi ion asam lemah dan ion basa lemah. Nah, ini adalah yang paling penting, nanti perlu kita catat ya, ini sebagai patokan. Nah, jadi garam yang dapat dihidrolisis itu berasal dari garam yang berasal dari asam lemah dan ion asam lemah. Nah, kemarin Bapak sudah sampaikan ya, kalian yang perlu dihafal itu kan asam kuat dan basa kuat ya. Jadi asam kuat itu kan terdiri dari apa aja ya, ada asam kuat itu ada HCl ya kan, ada HBr ya kan, ada HI ya, ada HNO3 ya kan, kemudian ada HClO4 dan H2SO4. Ini adalah yang paling kuat, hanya ada 6 ya. Sedangkan kalau basa kuat ini perlu diingat lagi ya, di situ ada golongan 1A dan 2A ya, golongan 1A dan 2A kecuali H hidrogen ya. Jadi kecuali hidrogen itu termasuk ke dalam, bukan termasuk ke dalam basa kuat ya. Nah, di sini kemudian bagaimana cara menentukan hidrolisis garamnya? Oke, kita akan bahas dulu ya. Nah, di sini kita akan bahas ya satu persatu. Ya, oke. Nah, di sini yang akan kita bahas yang pertama adalah sifat sifat dari hidrolisis garam, yaitu sifat dari asam. Nah, ya, sifat hidrolisis garam yang asam.
sifat asamnya ya gitu ya, sifat asam. Nah di sini yang pertama, kalau misalkan Bapak ambil contoh aja langsung ya, contoh misalnya di sini adalah Bapak ambil contoh misalkan ada sebuah garam ya, misalkan di sini garamnya adalah CH3COONA. Nah yang perlu kita perhatikan di sini, apakah garam ini termasuknya garam asam atau basa atau netral. Langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian mengionkan terlebih dahulu ya. Jadi CH3COONA ini kan dia terurai menjadi apa? Menjadi CH3COO- plus Na plus. Gini kan? Nah, CH3COO- dan Na plus. Nah, CH3CONA ini kan kalau misalkan kita tarik lagi nih ya, CH3COO- ini kan berasal dari CH3COOH. Sedangkan Na plus ini berasal dari ion dari senyawa NaOH. Nah, seperti yang udah kita ketahui, CH3COOH ini kan nggak ada nih di asam kuat ya. Ini di asam kuat nggak ada. Ya. Berarti ini termasuk ke dalam asam lemah. Sedangkan ini ke dalam basa kuat. Ini yang paling penting. Ya. Nah, di sini ingat konsepnya. Garam yang dapat dihidrolisis itu berasal dari ion asam lemah dan ion basa lemah. Maka kalau kita mau membuat reaksi hidrolisis garamnya, ya, berarti ion ini nih kita ionkan dulu ya. Jadi CH3 ya, COO- ya. CH3COO- kita namanya hidrolisis garam, berarti di sini kan dia menggunakan air plus air direaksikan dengan air ya. Berarti di sini dengan air H2O gitu kan. Nah, ingat di sini konsepnya. COO- ini kan H2O nih. H2O itu kan dia sebetulnya berasal dari H+ dan ion OH-. Nah, kalau CH3COO- itu kan pasti dia akan dikatakan dengan siapa? Yang muatannya ini kan aman, muatannya yang positif ya. Jadi buat muatan yang negatif. Gitu ya. Nah, CH3COO- akan bereaksi dengan yang dengan OH- itu nggak mungkin. Pasti dia akan bereaksi dengan yang muatannya positif. Berarti akan menghasilkan CH3COO- jadi apa? Dengan H+ jadinya apa? CH3COOH ya. Kemudian ada sisa ion OH-. Berarti sini adalah menghasilkan OH-. Kemudian gimana Pak kalau yang Na? Nah, kalau yang Na kita reaksikan coba Na+ dengan H2O. Nah, ingat konsepnya di sini. Konsepnya ya, kalau apa? Kalau yang bukan berasal dari asam lemah ya, asam lemah dan basa lemah itu nggak bisa dihidrolisis dengan air atau ini ya. Makanya di sini nanti tandanya adalah tanda tidak bereaksi. Ya, tandanya di sini tidak bereaksi. Ya, tidak bereaksi gitu ya. Nah, tidak bereaksi. Gitu ya. Jadi nah, makanya di sini nanti kalau kita lihat di sini kan dia menghasilkan apa? Menghasilkan ion OH-. Nah, ini kan berarti ciri dari basa. Maka ini basa ya. Nah, berarti di sini bukan asam dulu ya, berarti basa dulu, sorry. Berarti basa dulu nih, sorry ya. Ini bukan asam, tapi basa dulu. Oke. Ini basa dulu karena tadi contohnya ternyata bukan ini. Sifatnya adalah basa karena menghasilkan ion OH- ya. Sorry. Oke. Nah, di sini dia menghasilkan ion OH- berarti ciri dari basa. Nah, berarti sifat larutan ini adalah basa. Maka sifat dari garam CH3CONA ini ya, karena dia menghasilkan ion basa, maka pH-nya dia akan lebih besar dari 7 gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya mana ion senyawa yang pH-nya yang lebih besar dari 7, ya kamu cek aja dia berasal dari apa, asam lemah dengan basa kuat atau gimana gitu kan. Nah, ini adalah sifat dari ininya ya, sifat dari untuk yang ini. Oke, berikutnya yang kedua itu adalah sifat netral. Ya, tadi harusnya asam dulu tapi nggak apa-apa lah ya. Sifat yang netral. Nah, kalau sifat yang netral Bapak langsung ambil contoh aja ya. Ya, ambil contoh. Nah, ini kan. Bapak ambil contoh. Di sini contohnya seperti apa? Misalnya adalah NaCl ya. NaCl kalau kita uraikan dia akan menghasilkan ion Na+ dan Cl-. Ya. Nah, fasanya nggak usah lah ya, nggak usah ditulis. Nah, di sini Na+ ya, Na+ ini kalau kita lihat di sini Na+
ini kan berasal dari ion berasal dari NaOH. Cl ini berasal dari HCl. Nah, kalau kita lihat NaOH ini kan termasuk ke dalam linaka RBCS. Nah, ini adalah golongan 1A. Ini Na di sini, ya. Nah, berarti di sini kan dia termasuk ke dalam apa? Basa kuat, ya. Nah, ini termasuk ke dalam basa kuat. Nah, ini berarti dia basa kuat. Ini juga termasuk ke dalam asam kuat, ya, Cl. Karena dia itu berasal dari asam kuat dan basa kuat, bisa dihidrolisis nggak? Oke, nggak bisa kan? Berarti kalau kita gambarin nih, hidrolisisnya, ya, boleh di bawah ya. Misalkan adalah Na plus gitu ya, kita hidrolisis dengan air, maka tanda panahnya dia tidak akan bereaksi, ya. Nah, sebaliknya sama juga dengan Cl-. Cl- kalau kita hidrolisis, ya, dia tidak akan bereaksi, sehingga NaCl ini menghasilkan pH karena dia pH-nya netral, maka pH-nya sama dengan 7. Gitu. Ya, kalau pH netral itu kan 7 ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Nah, yang ketiga itu adalah sifat dari yang asam. Nah, yang asam ya. Nah, yang asam. Nah, sifat yang asam. Contohnya seperti apa? Ya, boleh apa aja nih misalnya ya. Boleh apa aja kira-kira. Nah, atau boleh NH42SO4 boleh gitu ya. Bapak ambil contoh dulu ya, contohnya dulu ya langsung. Oke, di sini. Oke, di sini contoh. Bapak ambil contoh di sini adalah NH4 ya. 2SO4. Nah, NH2SO4 ini termasuk ke dalam sifatnya asam, basa atau netral, kan kita nggak tahu ya. Kalau kita nggak ngecek dulu, sebetulnya gampang sih. Kalau kita mau ngecek itu dia berasal dari ion apa, nanti kita akan tahu, oh dia berasal dari asam kuat, basa kuat, ya. Yang kuat yang menang berarti itu adalah sifatnya, sifat gamnya, gitu kan? Nah, NH4 ini akan terurai menjadi apa? Menjadi NH4 plus dan SO4 2-. Kenapa 2-? Ya karena kalau misalnya ini ya kan, kalau misalnya kita reaksikan NH4 muatannya berapa? Ya lihat SO4-nya kan di sini dihitungnya 1 ya. Berarti NH4 itu adalah muatannya plus 1. SO4 ini muatannya berapa? Lihat NH4-nya ada berapa? Ada 2 kan? Nah, ini ada 2. Berarti SO4 itu muatannya ada 2-. Ini kan belum 0 nih. Nah, biar 0 gimana? Berarti NH4-nya di sini ada 2, berarti kita kali 2. Nah, ini biar muatannya sama. 2 kali plus 1 kan? Ya. Plus 2. Ini ada min 2, berarti muatannya sama 0 ya. Nah, sekarang kita coba reaksikan ya. Antara NH4 plus, jangan direaksikan dulu. Nah, kita cek dulu deh. Kita cek dulu ini berasal dari ion apa. Oke. Kita cek dulu. Nah, NH4 itu berasal dari NH4OH. Nah, NH4OH. Jadi ini ada basa. Nah, ini basa itu nggak ada di basa kuat, berarti ini adalah basa lemah. Ya. Kemudian yang ini HSO4. Oh, berarti ini ada di mana nih? Nah, ini kan ini dia SO4. Berarti di ion ini nih. Di H2 berasal dari H2SO4. Oh, ini berarti dia asam kuat. Gitu ya. Nah, itu kan. Berarti nanti yang nggak akan terhidrolisis ini kan SO4 ini, SO4 2-. Ya. Berarti kalau kita uraikan ya, ion hidrosisnya NH4+ ditambah dengan H2O ya, dia akan menghasilkan ini, kita uraikan dulu menjadi ion H+ dan OH-. Ingat konsepnya, NH4+ pasti nggak akan berikatan dengan H+, pasti akan berikatan yang dengan lawan yang berbeda nih sama OH-. Jadi jadinya adalah NH4OH ditambah dengan ada sisa plus di sini, berarti kita menghasilkan H+. Sedangkan SO4, nah kita cek SO4 2- kalau kita hidrolisis dengan air ya, berarti dia tidak akan bereaksi. Nah, di sini dia menghasilkan apa? Menghasilkan ini. Nah, menghasilkan H+, berarti sifatnya adalah asam. Maka sifat
dari NH4 2SO4 ini pH-nya akan kurang dari 7. Itu dari sisi untuk menentukan hidrolisis garamnya. Ya. Oke. Nah, berikutnya yang akan kita bahas di sini adalah kita lanjutkan ya. Jadi hidrolisis itu berdasarkan sifat tadi ada 3, sifat asam ya, sifat asam, basa, dan netral gitu ya. Nah, kemudian nanti hidrolisis itu terbagi menjadi 3 tadi ya. Nah, ada hidrolisis garam. Ya, hidrolisis garam itu nanti di sini ada yang sifatnya tadi yang pertama adalah netral. Ya, kalau netral berarti campuran antara asam kuat dengan basa kuat. Maka apa yang terjadi? Maka pH-nya adalah sama dengan 7. Ya. Kemudian yang berikutnya, hidrolisis garam ini sifatnya yang basa. Ya. Itu apa? Campuran antara asam basa dulu ya. Oh, sorry. Ini hidrolisis sebagian ya, sorry. Nah, hidrolisis sebagian, sorry. Nah, hidrolisis garam itu juga nanti ada hidrolisis sebagian. Nah, ada netral, kemudian ada hidrolisis parsial namanya, parsial. Nah, hidrolisis parsial ini nanti dia terdiri dari campuran antara asam lemah, asam kuat dulu lah, asam kuat dicampur dengan basa lemah. Nah, siapa yang menang? Yang kuat yang menang. Ya kan? Yang kuat yang menang. Nah, ini yang kuat yang menang. Nah, ini yang kuat. Nah, karena yang kuat yang menang, maka pH-nya adalah asam, ya. Karena pH-nya asam, maka untuk menentukan H+-nya, karena asam itu kan H+ ya. Rumusnya apa? Akar ya KW per KB dibalik ya, dikali dengan konsentrasi apa? Anion. Ya, konsentrasi anion ya. Konsentrasi anion. Tapi di sini anion aja ya. Kemudian kalau campuran antara basa kuat dengan asam lemah, siapa yang menang? Ya pasti kan yang menang adalah yang kuat basanya. Berarti nanti sifat larutannya adalah basa, gitu kan? Ini sifat larutannya adalah basa ya. Sifat larutannya adalah basa. Sifat larutannya basa. Kalau basa berarti dia OH- ya. OH- sama dengan akar KW per KA dikali dengan, ya kalau ini, kalau untuk apa namanya, oh ini bukan anion ya, tapi kation, sorry, basa lemah, oh iya ini kation, sorry, ini kation. Nah, ini kalau ini kation ya, konsentrasi kation atau yang bermuatan positif. Kalau ini baru anion. Nah, gitu kan? Nah, ini ya. Jadi untuk menentukan apa namanya, secara perumusan, di mana nilai KW ketetapan water itu besarnya adalah 10 pangkat min 14. Nah, ini KW ini kan sebagai penjumlahan, jadi KW itu kan sama dengan KA ya kali KB. Ya, KA-nya KW kilowatt gitu ya. KA-nya adalah 10 pangkat min 7, KB-nya adalah 10 pangkat min 7. Maka kalau kita jumlahkan, KW itu sama dengan 10 pangkat min 14. Itu dari situ. Ya. Kan kemarin Bapak sudah jelaskan juga ya. Jadi kalau pH ditambah dengan pOH itu sama dengan 14. Ya, sebetulnya ada dari sini juga, dari PKW. Nah, nilai 14 ini sebetulnya nilai dari PKW. Ya, PKW 14 yang itu ya. Nah, sini kalau kita ini kan, dan ada lagi yang ketiga ya, itu nanti ada hidrolisis total ya, hidrolisis total ya. Nah, hidrolisis total ini gimana? Nah, hidrolisis total ini jadi kalau campuran antara asam lemah dengan basa lemah, maka untuk menentukan pH-nya ya boleh kita menggunakan rumus yang asam. Ya, kalau pakai yang asam berarti H+ sama dengan akar ya KW
berarti apa? OH min sama dengan akar KW kali KB dibagi per KA. Nah, itu adalah untuk menentukan hidrolisis, rumus hidrolisis total. Jadi kalau hidrolisis total berasal dari asam lemah dan basa lemah. Itu ya, itu untuk hidrolisis garam. Oke. Nah, terus bagaimana bagaimana Pak aplikasinya gitu ya? Aplikasi ke soal. Ya. Nah, untuk aplikasi ke soal ya. Ya, misalkan di sini nanti coba Bapak lihatkan dulu ya. Oke, nanti Bapak coba lihatkan dulu untuk yang contoh hidrolisis garam. Oke, sebentar ya. Oh iya. Nah, di sini kalau dalam konsep ini ya. Nah, kalau dalam konsep hidrolisis, nah biasanya kalau dalam persamaan reaksi ya, di sini ada catatan mungkin buat kalian ya. Catatannya adalah jadi kalau reaksinya campuran ya. Reaksi campuran ya antara apa? Antara asam lemah ya dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat ya, maka gunakan reaksi pembatas ya, reaksi pembatas ya, gunakan reaksi pembatas ya, gunakan reaksi pembatas dan dalam reaksinya yang bersisa hanya mol garam. Jadi kalau misalkan reaksinya itu dia termasuk ke dalam hidrolisis atau bukan, kita bisa cek kalau yang bersisa hanya mol garam itu berarti adalah reaksi hidrolisis garam. Tapi biasanya kalau dia reaksinya itu antara ada asam lemah dengan garam, nanti itu beda lagi, itu sudah termasuk ke dalam larutan penyangga ya. Nah, di sini Bapak ambil contoh saja mungkin ya, ambil contoh mungkin di sini adalah ya. Nah, di sini adalah contohnya ya, bisa Bapak ambil contoh soal ya. Nah, di sini contoh soalnya adalah pH 100 ml ya, ini yang pertama ya, larutan NH4Cl 0,1 molar ya, dengan nilai KB-nya adalah KB NH4OH KB NH4OH besarnya adalah 1 kali 10 pangkat min 5. Ini ya adalah, nah berapa nih kira-kira gitu kan. Nah, cara menjawabnya ya, berarti langkah pertama adalah kita harus tahu dulu ya, kita jawab ya langsung saja mungkin ya, biar kalian juga paham ya. Cara menjawabnya adalah langkah pertama ini kita harus lihat dulu NH4 ya, ini kan berasal dari NH4 plus ya, kalau kita uraikan jadiannya plus Cl min. Nah, ini kan berasal dari NH4OH ya, NH4OH dan HCl. Ini basa lemah, ini asam kuat. Nah, basa lemah dengan asam kuat siapa yang menang? Asam kuat kan?
Nah, berarti di sini kita berarti udah ketahuan nih ya. Sifat dari larutannya ini adalah asam. Berarti kita pakai rumus yang asam. Mana yang asam? Nah, yang asam ya. Berarti rumusnya adalah apa rumusnya? Rumusnya adalah ini ya. H plus ya sama dengan akar ya KW per KB ya dikali dengan konsentrasi kation ya, kation ya. Mungkin ada beberapa buku mungkin di sini garam kali valensi, tapi di sini Bapak ambilnya yang langsung kation gitu ya. Jadi langsung di sini nih biasanya. Sama aja sebetulnya ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan di sini kan ingat untuk menentukan pH itu kan sama dengan min log H plus. Berarti kan kita harus cari dulu H plusnya. H plusnya caranya ini. Ya, kita masuk dulu KW-nya berapa? KW-nya adalah 10 pangkat min 14 dibagi dengan KB-nya adalah 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 5 aja. Gitu ya. Kationnya berapa? Konsentrasinya. Ingat, molaritas ya itu berbanding lurus dengan koefisien, berbanding lurus dengan mol, berbanding lurus dengan reaksi, berbanding lurus dengan volume, gitu ya. Maka kalau misalnya di sini NH4Cl-nya adalah 0,1 molar, 0,1 molar, ya berarti ini kan koefisiennya 1 nih, 1, berarti molaritas NH4 plus berapa? Kan yang ditanya adalah muatan yang muatan positif kation, berarti ini adalah 0,1 juga, ya. Berarti ini adalah 10 pangkat min 1 atau akar dari 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5 ya. Ini kan berarti akar dari 10 pangkat min 10 kan gitu ya. Ingat A itu kan pangkatnya setengah, berarti ini 10 bagi 2 berarti 10 pangkat min 5. Maka pH-nya min log dari 10 pangkat min 5 berapa? Hasilnya adalah 5. Jadi pH-nya adalah 5 ya. Nah, untuk latihan soal yang lainnya nanti Bapak akan bahas di video yang berikutnya ya. Nah, nanti tetap stay tune dan nanti Bapak akan coba drill ya, membuat video drill latihan soal baik itu hidrolisis garam dan larutan penyangga dan filtrasi ya. Oke, itu saja mungkin dari Bapak videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.